teman-teman, selamat datang di video pembahasan materi dari kami kelompok 6. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 12 yaitu tentang sel elektrokimia. Di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah persamaan dan perbedaan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu sel elektrokimia? Sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik atau arus listrik dari reaksi kimia yaitu redoks, atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia yaitu reaksi redoks. Nah, berarti sebelum kita mempelajari materi tentang sel elektrokimia ini, kita harus paham dulu ya tentang materi reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Kemudian dari pengertian ini, sel elektrokimia dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sel volta, yaitu sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik atau arus listrik karena adanya reaksi redoks spontan. Jadi di dalam sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua adalah sel elektrolisis, yaitu sel elektrokimia yang menguraikan suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Jadi pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia, yaitu reaksi reduksi oksidasi. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa persamaan dan perbedaan serta bagaimana susunan atau rangkaian dari kedua sel ini. Kita lihat persamaannya dulu. Persamaan sel volta dengan sel elektrolisis. Yang pertama adalah sel volta dan sel elektrolisis sama-sama menggunakan elektroda, yaitu katoda dan anoda, di mana pada katoda akan terjadi reaksi reduksi, dan pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, agar mudah mengingatnya dan tidak terbalik, kita bisa menyingkatkannya dengan kata KRAO, katoda reduksi dan di anoda oksidasi. Oke, kita lanjut. Persamaan yang kedua adalah sama-sama menggunakan elektrolit. Nah, elektrolit yang digunakan dapat berupa larutan atau aqueous, maupun lelehan maupun liquid. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut lagi ke perbedaan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Perbedaan sel volta dengan sel elektrolisis, yang pertama di awal tadi sudah kita bahas ya, bahwa sel volta adalah alat atau sel yang dapat mengubah energi kimia yaitu reaksi redoks menjadi arus listrik. Sedangkan sel elektrolisis kebalikannya, yaitu sel yang mengubah arus listrik atau energi listrik menjadi reaksi kimia yaitu reaksi redoks. Kemudian perbedaan yang kedua pada sel volta, katoda merupakan kutub positif dan anoda merupakan kutub negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis kebalikannya, katoda merupakan kutub negatif dan anoda merupakan kutub positif. Secara mudah membedakan dan mengingatnya, pada sel volta bisa kita singkat dengan KPAN volt, yaitu katoda positif, anoda negatif pada sel volta. Kemudian pada sel elektrolisis bisa kita singkat dengan KNAPL, yaitu katoda negatif, anoda positif pada sel elektrolisis. Oke, lanjut ke perbedaan yang ketiga. Pada sel volta, reaksi yang terjadi merupakan reaksi spontan, sehingga beda potensial listrik atau E0, selnya bernilai positif atau besar dari 0. Sedangkan untuk sel elektrolisis kebalikannya ya, yaitu reaksi tidak spontan dan nilai E0 selnya kecil dari 0 atau bernilai negatif. Berikutnya perbedaan yang keempat, yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sel volta, diantaranya pada aki dan baterai. Kemudian untuk sel elektrolisis, penerapannya yaitu pada proses penyempuhan dan pemurnian logam. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut lagi ke perbedaan antara rangkaian sel volta dengan rangkaian sel elektrolisis. Kita bahas rangkaian sel volta dulu. Rangkaian sel volta dapat dirancang dengan menggunakan dua tempat atau bagian. Masing-masing tempat atau bagian ini merupakan setengah sel, yaitu tempat terjadinya setengah reaksi reduksi, dan bagian satu lagi tempat terjadinya setengah reaksi oksidasi. Kemudian
Masing-masing tempat atau wadah ini berisi larutan elektrolit. Contoh, pada wadah sebelah kiri berisi larutan ZnSO4 yang mengandung ion zat Zn2+, dan ion SO4 2-. Dan wadah yang sebelah kanan mengandung larutan elektrolit CuSO4 yang mengandung ion Cu2+ dan SO4 2-. Selanjutnya, kedua elektrolit ini masing-masing dicelupkan elektroda, yaitu elektroda Zn dan elektroda Cu, di mana logam Zn sebagai anoda yang merupakan kutub negatif, dan logam Cu sebagai katoda yang merupakan kutub positif. Nah, selanjutnya, kedua elektroda ini dihubungkan oleh rangkaian luar, yaitu kawat konduktor disertai voltmeter. Voltmeter berfungsi untuk mengukur tegangan yang dihasilkan dari proses reaksi redoks pada sel volta. Lalu, bagaimana prinsip kerja sehingga sel volta ini dapat menghasilkan arus listrik? Ingat, pada sel elektrokimia, katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi, dan anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, yang mengalami oksidasi atau pelepasan elektron di anoda adalah zat Zn ini sendiri. Jadi, logam Zn ini meluruh dengan reaksi Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Zn yang dihasilkan akan bergabung ke larutan elektrolit ZnSO4, sedangkan elektron yang dilepaskan akan mengalir melalui kawat konduktor menuju katoda. Selanjutnya, di katoda ini, ion Cu2+ akan menangkap elektron yang berasal dari anoda, sehingga terjadilah reaksi reduksi yaitu Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, Cu yang dihasilkan di sini akan mengendap di katoda. Sekarang kita perhatikan pada wadah sebelah kiri jumlah kation atau jumlah ion positif itu semakin banyak karena adanya tambahan dari hasil oksidasi logam Zn. Sebaliknya, pada wadah sebelah kanan, kation atau ion Cu2+ itu semakin berkurang karena menangkap elektron atau mengalami reaksi reduksi sehingga mengendap menjadi logam Cu. Nah, untuk menyeimbangkan jumlah kation dan anionnya, maka pada sel volta juga terdapat rangkaian dalam, yaitu jembatan garam. Jembatan garam adalah berupa pipa U yang dibalik yang berisi larutan garam seperti KCl, NaNO3, atau garam lainnya. Nah, pada contoh ini larutan garamnya adalah larutan KCl yang mengandung ion K+ dan ion Cl-, di mana ion K+ akan bergerak ke arah katoda untuk menetralkan ion SO4 2- yang berlebih karena berkurangnya Cu- setelah tereduksi menjadi logam Cu. Dan ion Cl- akan bergerak ke arah anoda untuk menetralkan ion Zn2+ yang berlebih dari hasil oksidasi. Jadi, karenanya reaksi redoks dapat terus berlangsung dan terjadi aliran elektron dari anoda ke katoda sehingga menghasilkan arus listrik. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke rangkaian sel elektrolisis. Sel elektrolisis dirancang pada suatu wadah yang berisi elektrolit dan dicelupkan 2 elektroda. Kemudian, kedua elektroda ini dihubungkan pada sumber arus listrik. Elektroda yang terhubung dengan kutub positif sumber arus adalah anoda, sedangkan elektroda yang terhubung dengan kutub negatif sumber arus adalah katoda. Kemudian, elektron dari kutub negatif sumber arus akan mengalir menuju katoda. Akibatnya, ion positif akan tertarik ke katoda dan di katoda akan terjadi reaksi reduksi. Sementara ion negatif akan tertarik ke anoda dan di anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Nah, elektron yang dihasilkan dari reaksi oksidasi akan diteruskan ke kutub positif sumber arus. Jadi, pada sel elektrolisis ini, reaksi yang terjadi tidak spontan ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.